Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 336. Yang pakai kitab berapa itu? 92. Udah ketemu semua bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa amma qalq wa amma qauluka kullu hadza limadza. Adapun ucapanmu, lalu semua ini untuk apa? Kemarin pertanyaannya masih ingat Ustaz? Permasalahan ini sangat sulit, sangat berat. Kekhawatiran di dalamnya juga sangat besar. Orang yang 100 tahun aja berjalan belum tentu meraih apa yang dia inginkan. Yang 50 tahun belum tentu. Terus usaha keras, ijtihad, kesungguhan yang kita lakukan ini untuk apa? Kemarin pertanyaan begitu ya. Adapun ucapanmu, semua ini untuk apa? Fahadza kalamun yadullu minka ala ghaflatin azimatin. Ini ucapan yang menunjukkan bahwa dirimu berada di dalam kelalaian yang sangat besar. Apa Ustaz? Lah kalau kita ibadah dari kecil sampai tua belum tentu selamat, itu buat apa ibadah kita? Itu menunjukkan bahwa kita orang yang sangat lalai kepada Allah. Kalau pakai ngomong begitu, nggak percuma dong kita ibadah tiap hari, sholat tiap hari. Itu berarti dia orang yang sangat lalai. Kalau ame ngomong begitu tuh. Gimana Bang Adi? Pasrah. Ya kan kemarin ujungnya begitu, makanya diajarinnya. Kita mah tugas kita sebagai hamba kerjakan aja semua perintah Allah dengan sebaik mungkin. Nanti masalah selamat atau tidaknya kita serahkan kepada Allah. Yang penting ya Allah, tugas saya sudah saya kerjakan sebagai hamba. Semua perintahmu sudah saya kerjakan dengan sebaik mungkin. Begitu kan kemarin jawabannya. Gitu. Balis sawabu antakula, bahkan yang benar mah harusnya kamu berkata, kullu hadza fi jambi ma yatlubuhul abdud dha'ifu madza. Semua usaha keras ini dan kesungguhan ini, fi jambi ma yatlubuhul abdud dha'ifu, jika dibandingkan dengan apa yang dikejar
oleh hamba yang amat lemah ini, madza, apakah sudah sepadan? Sepadan, tahu sepadan? Hah? Sepadan? Iya, udah seimbang, udah layak apa belum gitu. Udah sebanding apa belum? Yang kita kejar sama usaha dan kesungguhan kita untuk meraih itu sudah sepadan atau belum gitu. Semua usaha keras dan kesungguhan ini jika dibandingkan dengan apa yang dikejar oleh hamba yang lemah ini, apakah sudah sepadan? Kudunya kita bertanyanya begitu kudunya tuh. Ini kira-kira saya sholat segini cukup enggak untuk mengejar apa yang saya inginkan dari Allah gitu. Kira-kira saya zikir 2 jam, 3 jam, 4 jam itu kira-kira sebanding enggak dengan apa yang saya harapkan dari Allah. Kudunya nanyanya begitu. Kira-kira kalau saya sholat subuh setengah jam itu udah layak belum dibandingin apa yang saya minta dari Allah? Tuh kudunya nanyanya begitu. Apa Ustaz? Kudunya nanyanya. Bukannya malah lah terus selama ini kita sholat buat apa? Kalau memang belum tentu selamat mah. Bukan begitu nanyanya, bukan. Hah? Lah iya. Kudunya malah selama ini ibadah yang saya kerjakan, semua yang saya laksanakan, perintah-perintah Allah yang saya laksanakan itu udah sebanding belum dengan apa yang saya harapkan, yang saya minta kepada Allah, dengan apa yang Allah berikan buat saya itu udah sepadan belum, udah sebanding belum gitu. Kudunya nanyanya begitu. Jadi makanya lagi diajarin Mang Haji, kudunya mikirnya begitu. Atadri ma yatlubul abdud dha'ifu. Lu tahu nggak? Bahasa Mang Haji begitu, lu tahu nggak? Apakah kamu tahu ma yatlubul abdud dha'ifu? Apa sih yang dikejar oleh hamba yang lemah ini? Tahu nggak Ustaz? Apa yang kita pengenin? Mang Pudin tahu nggak Mang Pudin? Apa? Hidup senang. Apakah kamu tahu apa yang dikejar oleh hamba yang lemah ini? Aqallu ma yatlubuhu alal jumlati syai'ani. Paling sedikitnya apa yang dikejar oleh seseorang secara keseluruhan itu ada 2. Paling sedikitnya ada 2 tuh. Ahaduhuma as-salamatu fid daraini. Yang pertama, kepengenannya selamat di dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Itu kepengenan yang pertama. Wathani al-mulku fid daraini. Yang kedua, hidup senang dunia dan akhirat. Kata Bang Adi barusan. Aduh. Yang kedua, mendapatkan kerajaan dunia dan akhirat.
Ya tadi emang paling pasnya udah hidup bahagia dunia akhirat. Gitu. Itu tuh yang dikejar dua hal itu, pengennya selamat dunia akhirat, yang kedua pengennya senang bahagia dunia akhirat. Kalau ngelihat dua hal ini, kira-kira apakah yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, perintah Allah yang sudah kita laksanakan, sebanding enggak sama kepengenan kita? Apa kemudian? Lah pengen selamat dunia akhirat. Gitu. Ibadah kesungguhannya masih segini. Gitu. Pakai udah mau ngomong aja, terus saya ibadah selama ini buat apa dong? Begitu. Kudunya dibalik pertanyaannya, apakah sudah layak? Apakah sudah sepadan apa yang saya kerjakan dengan apa yang saya pengenin, kira-kira udah sepadan gak? Gitu. Paling kata malaikat lah ngaca lah, tong ngaca tong gitu. Apa Ustaz? Amma salamatu fa inna dunya wa fitnataha wa ghawailaha bihaitu lam yaslam minhal malaikatul muqarrabuna faqad sami'ta haditha Haruta wa Marut. Adapun keselamatan, ini biar kita paham nih, kita pengen selamat dunia akhirat dengan bekal ibadah kita yang model begini, itu kira-kira sepadan apa enggak? Ini Imam Ghazali ngasih contohnya. Adapun keselamatan, fa inna dunya wa fitnataha wa ghawailaha, sesungguhnya dunia dan berbagai macam ujiannya dan tipu dayanya itu bisa membuat celaka dan tidak selamatnya malaikat muqarrabin. Dunia karena segini besar tipu dayanya, saking besar ujiannya, sampai malaikat muqarrabin aja nggak bisa selamat tuh dari tipu daya dunia. Itu malaikat kagak selamat. Apa mau? Itu malaikat Bang Adi yang emang ibadahnya kagak ngaso-ngaso, masih kagak selamat. Faqad sami'ta haditha Haruta wa Maruta. Bukankah kamu sudah mendengar kisah malaikat Harut dan Marut? Tahu Bang Adi kisah malaikat Harut dan Marut? Begitu malaikat Harut dan Marut ngelihat ke dunia, segitu banyaknya kezaliman yang terjadi, sampai dia minta kepada Allah agar diizin untuk berubah menjadi manusia. Malaikat tuh, kali kalau saya mah yang merintah ntar jadi adil gitu, jadi hakim, daripada manusia yang jadi hakim zolim mulu, kagak pernah adil gitu. Udah saya yang jadi hakim. Itu malaikat Harut Marut. Pas begitu jadi manusia, kebetulan tersangkanya empuan, cantik lagi. Yang tadinya malaikat bener banget, begitu dia jadi manusia
ngeliat perempuan kegoda dah dia, akhirnya dia juga kagak adil lagi. Tipu dayanya segitu besar tuh, sampai malaikat aja nggak berhasil selamat dari itu. Apa mak? Itu yang baru jadi manusia entaran. Nah, kita dari bayi udah jadi manusia. Itu malaikat Harut dan Marut sampai akhirnya dihukum oleh Allah sampai hari kiamat. Malaikat Harut dan Marut. Ya kalau ntar penasaran, lihat nanti kitab tafsir yang menjelaskan ayat 102 surah Al-Baqarah. Kisah Harut dan Marut, dua malaikat yang minta dijadikan manusia oleh Allah untuk menegakkan keadilan di bumi ini. Saking gemesnya ngelihat manusia, saking gemesnya. Gini kan pas dia dijadiin manusia agak sama aja gitu. Ya kayak Bang Mak kan, kalau gue yang mimpin mah itu insya Allah adil gitu. Kata Bang Mak. Pas jadi sama aja. Malah lebih parah gitu. Hatta ruwiya annahu idza urija bi ruhil abdi ila samai taqulu malaikatus samawati muta'ajjibina kaifa naja hadza min darin fasada fiha khiyaruna. Hatta ruwiya, sehingga diriwayatkan, annahu idza urija, bahwasanya apabila dibawa naik biruhil abdi, satu ruh seorang hamba, ilas samai, ke langit, taqulu malaikatus samawati, malaikat yang di langit akan berkata, muta'ajjibina, dalam keadaan heran, kaifa naja hadza min darin fasada fiha khiyaruna. Kok bisa ada seseorang yang selamat dari alam itu, alam yang malaikat terbaik kita aja masih gagal. Kok bisa ada seseorang yang selamat dari alam yang di sana malaikat aja nggak selamat gitu. Itu tadi tuh Harut dan Marut itu malaikat terbaik, muqarrabin, khiyaruna. Dia aja dua malaikat itu kagak selamat. Kok ada? Ini Bang Yani ruhnya pakai diangkat ke langit, selamat. Kok ada gitu? Kok bisa? Gitu. Sampai heran tuh muta'ajjibina, sampai heran. Hah? Apaan Bang? Lah manusia yang lebih mulia dari malaikat yang kayak Rasul, para wali. Lah kita mah balhum adol, lebih sesat dari binatang kita mah. Lagi ngikutin nafsu mulu. Sampai malaikat bingung, heran tuh, kok bisa ada manusia yang selamat dari satu alam yang malaikat aja gagal di situ, nggak selamat. Kok bisa ada manusia yang selamat? Itu pada ngomong, taqulu malaikatus samawati muta'ajjibina. Malaikat langit pada ngomong, pada heran. Kok bisa? Itu buat menggambarkan
apa memang sulitnya meraih keselamatan di alam dunia. Nah, kita ngandelin ibadah kita yang model begini, sholat kita yang model begini, puasa kita model begini, hati kita yang masih pada kotor, kerjaan kita yang masih kagak semenggah, pengen selamat di alam dunia. Kira-kira apa yang kita kerjakan sudah sepadan belum sama apa yang kita pengenin? Kira-kira Nori. Kalau kata Nori, memikir nggak pakir begitu. Apa Ustaz? Lah belum sepadan pisan ya. Jauh romana. Wa annal akhirata, adapun alam akhirat, fi ahwaliha wa syadaidiha, di dalam huru haranya dan kedahsyatannya, bihaitu tasruhu fihal anbiya war rusulu nafsi nafsi la as'alukal yauma illa nafsi. Sekiranya menunduk di alam akhirat nanti para nabi dan rasul sambil berkata nafsi nafsi. Lah, apa itu? Sampai kaget kita. La as'alukal yauma illa nafsi. Aku tidak memohon kepadamu pada hari ini kecuali keselamatan untuk diriku. Para nabi dan rasul aja saking takutnya di akhirat nanti udah nggak mikirin orang lain. Masing-masing aja dah. Saya gak pernah bikin salah. Para nabi atau para rasul Bang Mak. Masing-masing aja dah. Saya belum tentu selamat. Itu para nabi, para rasul yang ibadahnya kita tahu dah. Ya, yang keyakinannya kepada Allah kita tahu dah levelnya. Tibang Bang Andi, orang udah yakin banget surga ente, surga. Hatta ruwiya innahu law kana lirajulin amalu sab'ina nabiyan. Sehingga diriwayatkan sesungguhnya kalau seseorang memiliki amal yang sama dengan 70 nabi, la zonna annahu la yanjua. Pasti dia pun akan menyangka bahwa dirinya belum tentu selamat. Meskipun punya amalan yang sama dengan 70 nabi, tetap dia nyangka bahwa dia belum tentu selamat. Itu untuk menggambarkan betapa sulitnya meraih keselamatan di akhirat. Dua-duanya tadi, keselamatan di dunia bandingannya sama malaikat aja masih gagal, kagak selamat di dunia. Ini di akhirat para nabi aja ngerasa belum tentu selamat. Gitu. Di akhirat dong. Lah kita pengennya dapat keselamatan dunia akhirat. Modal ibadah kita, modal perbuatan kita sehari-hari sama malaikat lah jauh banget. Malaikat mah kan sekali jadi disuruh nggak ngaso-ngaso. Dari mulai diciptain disuruh ruku terus sampai hari kiamat nggak ngaso-ngaso. Lah kita disuruh sujud ngelawan mulu mau. Padahal sujud kagak lama, cuma baca tasbih 3 kali doang, pakai dikurangin 1 aja dah tasbihnya. Apa mantap?
Aduh. Dengan model ibadah yang begitu, kita pengennya selamat dunia dan selamat akhirat. Kira-kira sebanding apa kagak? Sepadan apa kagak itu? Usaha kita dalam meraih keselamatan dunia akhirat itu udah sebanding belum Mang Pudin kira-kira? Ini bukan kita isik-isik, perasaan gue udah ibadah, perasaan udah zikir mulu, sholat kagak pernah ketinggalan, udah ngomong begitu mulu, emang udah sepadan tuh sama yang kita pengenin? Apa Bang Yani? Nafasnya panjang amat. Faman aroda an yaslama min fitani hadihi, maka orang yang ingin selamat dari fitnah ini semua, dari ujian ini semua, fayakhruja minha bil islami saliman, sehingga dia keluar dari dunia membawa Islam di hatinya dengan selamat. La tusibuhu fitnatun min ahwali hadihi, orang yang ingin tidak tertimpa fitnah dari huru-hara hari akhirat, dari huru-hara alam akhirat, fayadkhulal jannata saliman, sehingga dia bisa masuk ke dalam surga dengan selamat. La tusibuhu nakbatun, dia tidak tertimpa kesulitan sedikit pun di akhirat. Ayakunu dzalika amron hayyinan, bukankah mengerahkan seluruh tenaganya dan kesungguhannya dalam beribadah, dalam mengisi 24 jamnya dengan kebaikan, amron hayyinan, menjadi hal yang sangat ringan. Kalau kita ngelihat apa yang kita pengenin dari keselamatan dunia dan akhirat, kudunya malah ngerasa ini mah belum ada apa-apanya. Kita zikir dari maghrib sampai subuh, ini mah belum ada apa-apanya dibanding apa yang saya pengenin gitu. Ringan kudunya, timbang sedekah 10.000, 20.000, 100.000, ama keselamatan dunia akhirat yang dia inginkan itu mah nggak sebanding pisan, ringan kudunya, amron hayyinan, remeh itu mah. Lah ngomong lah Bang Budin, udah tuh paham Pak Ketua, nabahin ke Pak Ketua cukup saya sendiri kok ngajuman kali kok ngaji. Kalau kita mikir ke sana nggak ada lagi rasanya ngaji lama amat ya, sholat lama amat ya, zikir lama amat ya, kagak ada lagi kepikiran begitu. Ini mah belum ada apa-apanya. Lah kita pengen selamat dunia akhirat. Itu kudunya mah yang kita kerjain jauh lebih lama dari ini. Kudunya. Gitu. Ya para nabi aja yang ibadahnya kita tahu sendiri itu aja masih la as'alukal yauma illa nafsi. Yang dipikirin begitu hari akhirat keselamatan dirinya, padahal ibadahnya segitu para nabi, para rasul. Lah kita timbang nahan mata dari jam 10 sampai jam 2 doang, kaci kagak mau gitu. Pengennya selamat dunia akhirat ya. Apa komanda? Timbang nahanin kaki berdiri dari jam 12 sampai setengah 1 tuh kalau sholat johor, setengah jam dah.
Kagak dah Bang Yani mah 10 menit dah gitu. Itu rumahnya masih kagak mau juga. Tapi pengennya selamat dunia akhirat. Lah, kagak ngimbang pisan Bang Yani. Apalagi model traweh 7 menit ngarepinnya selamat dunia akhirat lah. Kudunya untuk mengerahkan tenaga yang besar itu, mengerahkan kesungguhan dalam ibadah, karena kita tahu apa yang kita kejar, jadi amron hayyinan, ringan itu mah. Jadi kagak sayang-sayang lagi. Diajak, ayo kita zikir yang lamaan. Lah, siap. Siap. Siap guru. Karena jadi ringan, amron hayyinan, ringan ini mah. Nah Ustaz Badun bela-belain itu. Tibang buat ngedapetin bandeng doang, pengen dapet patin doang, pengen dapet bawal doang, bela-belain duduk di pinggir empang sampai berjam-jam duduk. Itu buat ngedapetin hal kayak begitu doang, rela dia sampai dari pagi sampai sore manyun aja pinggir empang itu. Lagi bagog aja. Hah? Apa? Itu belum tentu dapat. Bela-belain dia, bela-belain. Terasa ringan, apaan? Bagog. Ya kalau bahasa Inggris kalau O-nya panjang jadi O, jadi bagog. O-nya 2 kan begitu ya. Apa Bang Budin? Ringan tuh. Lah Oman aja buat ngedapetin cinta dari si Meot, bela-belain. Apaan? Bisa bantu? Gitu. Lah bela-belain itu biar kata duit habis, asal setiap pergi sama ceweknya habis 200-300. Ringan itu mah. Bela-belain pengen dapat cinta dari ceweknya kan begitu. Lah kita pengen selamat dunia akhirat, diajak infak 100.000 aja pakai berat ya. Ya. Kagak sebanding pisan sama yang kita pengenin gitu. Oh kan begitu mulu. Duitnya mulu. Maju deh. Terusin ini kita ngajinya. Kemudian makanya buat orang yang sadar apa yang dia kejar pasti akan ringan mengeluarkan tenaganya, mencurahkan kesungguhannya, usaha kerasnya, ringan jadinya. Buat kita cuma ngaji 1 jam 2 jam ini mah nggak ada apa-apanya, karena kita pengennya hal yang sangat besar, pengennya selamat dunia akhirat. Cuma buat sholat 15 menit, setengah jam, 1 jam, ringan itu mah. Kita pengennya selamat dunia akhirat gitu. Gimana Bang Adi? Cuma kebanyakan kita nggak sadar apa sih yang kita pengenin sebenarnya, yang kita kejar itu apa gitu. Kebanyakan nggak sadarnya di situ. Udah gitu nggak tahu kadar kesulitannya. Pengen selamat dunia akhirat, kata dia mah gampang banget kali gitu.
Kayak orang beli permen di warung, bawa duit GoPay gak jadi gitu. Apa ya nih? Gitu ya. Kata kita mah enteng aja kali. Tentunya keselamatan dunia, malaikat aja gagal, kagak selamat. Di akhirat nabi aja, para rasul masih ngerasa belum tentu selamat. Padahal ibadahnya, kesungguhannya, ijtihadnya kita tahu betul. Itu baru satu tuh. Tadi kan minimal paling sedikitnya 2 yang kita pengenin. Yang pertama selamat dunia akhirat, yang kedua bahagia dunia akhirat. Apa Ustaz? Ya. Jam 2, terusin ini. Hah? Wa ammal mulku wal karomatu, adapun kekuasaan dan kemuliaan, fa innal mulka nafadut tasarrufi wal masyiati, maka sesungguhnya kerajaan di dunia yaitu terpenuhinya keinginan dan kebutuhan. Ya kita mungkin ngarepin jadi raja nggak bakal dah, tapi biasanya kita mengarepinnya semua yang kita pengenin, semua yang kita butuhin ada, kan begitu. Tadi tuh pengennya hidupnya senang aja udah. Nafadut tasarrufi wal masyiati, pengennya terpenuhi kepengenannya dan kebutuhannya. Pengen apa aja langsung ada, butuh apa aja langsung ada. Pengennya begitu tuh orang di dunia. Makanya kebanyakan kita pengennya kalau kerja pun pengennya kerjanya yang santai, gajinya gede begitu. Apa tadi? Ya kayak Bang Rijal kan, masangnya 50 dapatnya 10.000 gitu. Itu kebanyakan kita pengennya begitu tuh, terpenuhinya keinginan dan kebutuhan tanpa harus capek, tuh pengennya. Wa inna dzalika bil haqiqati fid dunya li auliya illahi azza wa jalla wa asfiyaihi. Dan sesungguhnya hal tersebut secara hakiki pada hakikatnya di alam dunia hanyalah untuk para waliullah azza wa jalla, para waliullah wa asfiyaihi, dan para kekasihnya Allah, orang-orang pilihannya Allah. Yang bisa dapat hal kayak begitu, setiap apa yang dipengenin dikasih sama Allah, setiap apa yang dibutuhin dipenuhi oleh Allah, itu mah para kekasih Allah dan pilihannya doang. Hah? Kita kadang-kadang ar-radina biqadaihi, yang selalu menerima ketetapan Allah. Lah kita wali bukan, orang pilihan Allah bukan, menerima ketetapan Allah romana kagak gitu. Pengennya hidupnya senang bahagia mulu, apa yang dipengenin langsung ada, apa yang dibutuhin terpenuhi, pengennya begitu.
Makanya ciri-cirinya gampang, asal minta amalan biar rezekinya banyak gitu. Kagak pakai capek-capek gitu. Ang Bedin. Al-barru wal bahru wal ardu lahum qadamun. Untuk mereka para waliullah dan kekasih Allah, daratan, lautan dan bumi ini menjadi tempat berpijak mereka. Semua daratan dan lautan sudah ditaklukkan oleh mereka. Kata Ustaz Satiri, pagi ini di Jatikramat, ntar sore saya mau di Mekah. Langsung gila. Apa Ustaz? Nah kita pakai pengen begitu. Ntar lagi bentangin tangan aja, ngeng, saya terbang gitu. Apa Ustaz? Jadi pisan udah. Wal hajaru wal madaru lahum dhahabun wa fiddatun. Batu dan tanah bagi mereka menjadi emas dan perak. Kayak Sunan Bonang kan begitu. Begitu tongkatnya dirampas sama Sunan Kalijaga, karena pegangannya dari emas, kata Sunan Bonang, kalau pengen emas mah ono aja no, nunjuk pohon aren, tiba-tiba buah arennya langsung jadi emas semua. Kan di filmnya begitu Mas Arif, di filmnya gitu. Ya sesatiri kan begitu encing minta buat belanja, non di lemari, non coba lihat gitu. Kirain pas dibuka isinya duit mulu, kagak ini kosong semua gitu. Wal hajar wal madar lahum dhahabun wa fiddatun. Batu dan tanah bagi mereka menjadi emas dan perak. Seucap nyata si pahit lidah. Kalau kayak dulu ada ceritanya namanya Raja Midas. Gitu. Dia kutukannya begitu, apa yang dia pegang jadi emas. Wal jinnu wal insu wal bahaimu wat tuyuru lahum musakhoruna. Jin, manusia, binatang dan burung-burung ditundukkan untuk mereka. Lah kita mah bini aja masih ngelawan. Nah, kalau para wali, jin, manusia, hewan, burung semua tunduk kepada mereka. Kalau obrolan saya semalam sama temen begitu, lah kita mah yang kita gaji aja masih ngelawan gitu. Itu kita bayar, kita kasih duit, masih ngelawan. Apalagi orang lain gitu. Apa deh? Ya bini kan kita bagi duit tiap hari, itu aja masih ngelawan gitu. Apa aja deh? Jauh tuh sama wali ini kita. La yasha'una syai'an illa wa huwa kainun. Setiap kali mereka menginginkan sesuatu pasti terjadi. La yasha'una syai'an illa wa huwa kainun. Setiap kali mereka menginginkan sesuatu pasti terjadi.
Tadi tuh makanya udah jadi si pahit lidah. Nggak boleh ucap apa-apa langsung kejadian. Gitu. Udah punya ilmu kun. Apa Bang Adi? Ilmu kun. Tahu Bang tak ilmu kun? Kun kune kun kue. Boh, yo aku mbahe kun begitu. Mas Pas tahu aja Mas Pas. Seucap kata, apa yang dia inginkan pasti terjadi. Li'annahum la yasha'una illa ma sya'allahu. Karena bahwasanya mereka tidak akan menginginkan kecuali apa yang diinginkan oleh Allah. Wa ma sya'allahu kana, dan apa yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi. Makanya kalau sama wali jangan sekata-katanya, jangan asal minta. Ntar takutnya dikabulin. Karena apapun yang beliau inginkan pasti terjadi. Udah tuh, jelas. Wala yahabuna ahadan minal khalqi, dan mereka tidak takut kepada siapapun dari makhluk. Wa yahabuhum kullul khalqi, dan semua makhluk akan takut kepada mereka. Ini bedanya takutnya karena berwibawa ya. Yahabu itu artinya heibah. Heibah itu artinya berwibawa. Jadi takutnya bukan karena serem. Kalau saya kan sama Susatiri takut karena serem. Serem habis tanduknya ada 4 gitu. Ini kalau kita takut kepada para wali karena wibawanya, karena kehebatannya gitu. Apa kalau bahasa katanya Ustaz? Segen. Segen apa segan? Segan. Kalau segen mah awang ya, segen banget ini. Jadi jelek Bang Andi. Segen banget ketemu Andi. Jadi takutnya karena wibawa, karena hebah, bukan karena serem, bukan. Wa yahabuhum kullul khalqi, semua makhluk akan takut kepada mereka. Wala yakhdimuna ahadan illallah, dan mereka tidak akan melayani siapapun kecuali Allah. Atau gampangnya mereka hanya menjadi pelayan bagi Allah. Wa yakhdumuhum kullu man dunillahi, dan semua makhluk selain Allah akan menjadi pelayan bagi mereka. Dia hanya melayani Allah dan semua makhluk akan melayani mereka. Masih panjang ini. Wa aina limulukid dunya bi usyri mi'syari hadhihi rutbati. Bahkan para raja dunia sekalipun tidak mencapai 10% dari tingkatan ini. Tidak bisa mencapai 10% dari tingkatan ini. Ya tadi, biar bagaimanapun, biar kata presiden sekalipun, belum tentu semua orang takut sama dia. Kalau para wali, sudah dipastikan itu. Wa yahabuhum kullul khalqi. Semua daratan, lautan ditundukkan, jin, manusia, hewan, burung, semua tunduk kepadanya.
Kalau cuma raja dunia, presiden misalkan, ya belum tentu. Kawan yang ada di demo mulu. Tapi kalau para wali, itulah hakikat raja dunia itu para wali. Balhum aqallu wa adallu, bahkan mereka itu lebih minim dan lebih rendah dari tingkatan ini, dari 10% tadi. Bahkan lebih sedikit dan lebih rendah dari 10%-nya. Itu untuk kebahagiaan di dunia. Wa amma mulkul akhirati, adapun kebahagiaan kekuasaan di akhirat, fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu lihat ke sana, kamu akan melihat di dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang sangat besar. Wa a'zim bima yaqulu Rabbul Izzati innahu mulkun kabirun. Dan agungkanlah sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan yang Maha Agung, bahwa itu kerajaan yang sangat besar. Allah bilang bahwa di akhirat itu terdapat kerajaan yang sangat besar. Maka pasti lebih besar dari kerajaan, kekuasaan yang Allah berikan selama di dunia. Pastinya. Kan lagi-lagi di akhirat itu rahmatnya Allah full 100 kali lipat. Kalau di dunia cuma 1%-nya doang. 1%-nya aja tadi para wali dikasih hal yang segitu istimewanya. Apalagi kalau dikasih full 100% di akhirat. Tentunya lebih besar lagi. Wa anta ta'lamu anna dunya bi asriha qalilatun. Dan kamu paham betul, tahu betul bahwasanya dunia dengan berbagai macam isinya qalilatun itu amat kecil nilainya. Amat kecil nilainya. Kalau kita punya rumah di dunia paling cuma 10 kali 10, bahkan ada yang kurang dari itu, nggak sampai. Rumah kita 100 meter nggak sampai. Tapi kalau di surga istananya seluas langit dan bumi kan. Kalau di dunia mah kecil banget itu. Wa anna baqa'aha min awaliha ila akhiriha qalilun. Dan bahwa kekalnya dunia dari awal diciptakannya sampai akhirnya itu pun amat singkat. Ya kita ngerasain hidup di dunia paling berapa tahun? Singkat banget. Dibanding di akhirat nanti yang abadal abidin selama-lamanya. Di dunia mah singkat banget. Para wali biar diberikan keistimewaan segitu besarnya oleh Allah, ya tetap di dunianya nggak bakal lama, singkat. Kalau yang namanya kerajaan dunia mah singkat. Apalagi tibang jadi presiden, jadi camat, jadi lurah, wali kota, gubernur, ada periodenya. Lebih singkat lagi itu. Wa nasiba ahadina min hadzal qalili qalilun. Dan jatah kita
di alam yang singkat ini sangatlah sedikit. Sedikit Bang Rob ya. Kalau engkong kita dulu kalau nyebut tanahnya sampai hektaran, ribuan meter, puluhan ribu. Lah kita 50, 30, 80. Jatahnya. Kalau dulu orang nunjuk tanahnya sono no, begitu jauh. Sekarang situ tuh gitu. Sangat sedikit jatah kita di alam ini. Dibanding kalau di akhirat nanti sangat sedikit. Tsummal wahidu minna qad yabdulu malahu wa ruhahu hatta yazfaro biqadrin qalilin min hadzal qalili fi baqain qalilin. Tapi ada seseorang yang mencurahkan hartanya, segenap jiwa raganya untuk meraih kadar yang kecil ini di alam yang sangat kecil nilainya ini dalam waktu yang sangat singkat ini. Biar punya duit banyak, ngerasain punya duit puluhan juta, ratusan juta, yang padahal itu nilainya sangat kecil, udah gitu ngalamin megangnya juga kagak lama. Itu aja sampai mencurahkan jiwa raganya, hartanya buat bisa dapetin itu. Bang emak tiap malam Sabtu, malam Minggu itu, dari mulai siang sampai pagi rela begadang karena pengen dapat itu yang nilainya sangat kecil. Udah gitu juga kagak lama lagi itu. Abang Pudin, itu aja sampai ada orang yang rela mencurahkan jiwa raganya sampai sakit-sakit, bela-belain itu sakit-sakit. Abang mah sampai priang-priang bela-belain itu. Bang Yani sampai rela cemong-cemong kena oli begitu kan, di kolong mobil. Wa in hasolalahu dzalika fayu'dzaru bal yubatu. Tapi jika dia mendapatkan itu semua, itu dianggap wajar, bahkan diiriin. Yubatu, diiriin. Apa sih bahasanya yang enakan ya? Diiriin. Itu aja yang nilainya sedikit, kadang-kadang kita masih iri, enak kali kayak dia ya. Gitu. Diiriin. Iya masih kesirian. Gitu. Dianggap wajar itu. Padahal capeknya segitu besar, ngorbanin nikmat yang sangat besar, nikmat sehatnya dia korbankan buat mendapatkan nilai yang sangat kecil, itu kita anggap wajar. Ya emang kalau pengen kaya mah ya kudu begitu, kerja keras gitu. Kalau pengen dapat nikmat hidup enak mah ya emang kudu begitu, kerja keras, kudu sungguh-sungguh usahanya. Itu dianggap wajar. Wala yastaktiru ma badala fihi minal mali wan nafsi. Dan tidak dianggap besar apa yang dia habiskan, baik itu dari hartanya dan kesehatannya, nggak dianggap besar. Ya lu baru segitu, urup dah kalau kerja meriang-meriang dikit mah urup begitu. Dianggap ringan, itu dianggap remeh. Padahal nikmat sehat lebih besar dibanding nikmat harta. Apa mau? Buat ngedapetin hal yang nilainya kecil aja sampai mengerahkan harta dan segenap jiwa raganya.
Budin. Iya kan emang begitu. Kita janjiin ayo ngaji, pahalanya sama aja sedekah 1000 ekor kuda. Ya nggak kelihatan. Coba giliran ngojek mah ketahuan ada hasilnya 50.000. Mohon ngojek gak mau ngaji gitu kan. Ketahuan ada hasilnya itu mah kelihatan. Nahwa ma dzukira animri'il qaisi haitu yaqulu. Seperti apa yang dijelaskan dari seseorang ini nama orang ini ya, Imri al-Qais. Imri al-Qais. Sekiranya beliau berkata, baka sahibi lamma ra'ad darba dunahu wa ayqona anna lahiqani bi qaisara faqultu lahu la tabki ainuka innama nuhawilu mulkan aw namuta fanu'dharu. Menangis oleh sahabatku ketika dia melihat perjalanan yang ada di hadapannya. Wa ayqona anna lahiqani bi qaisara, dan dia yakin bahwa kami berdua akan meraih puncak kekuasaan. Fakultu lahu, maka aku berkata baginya, la tabki ainuka, janganlah kamu menangis. Innama nuhawilu mulkan aw namuta fanu'dharu. Pokoknya kita hidup meraih kekuasaan atau lebih baik kita mati. Pokoknya kalau kagak ujungnya kita nggak sukses, mending mati aja dah. Kalau bahasa kita begitu tuh. Udah ayo kita sungguh-sungguh, kita kerja keras, usaha sekeras mungkin. Pilihannya dua, kalau nggak sukses ya mati, begitu. Apa Wadi? Apa? Ya begitu, kalau emang kita hidup kagak sukses, mendingan mati aja dah, kan begitu. Udah tuh, jelas. Dikit lagi ya. Fakaifa halu man yatlubul mulkal kabiro fi darin na'imil khalidil muqim. Lalu bagaimana menurutmu orang yang ingin meraih kerajaan kekuasaan yang sangat besar di alam yang penuh kenikmatan, yang abadi, yang lestari? Kalau orang ingin meraih kebahagiaan dunia, pengen mendapatkan hal yang sangat kecil nilainya itu sampai mencurahkan harta dan jiwa raganya, kira-kira gimana dah buat orang yang ingin meraih kebahagiaan yang sangat besar di akhirat? Kudunya gimana Budin? Kudunya ayas taktiru ma'adhalika an yusolliya rok'ataini lillahi ta'ala. Apakah dia akan menganggap berat untuk mengerjakan sholat 2 rakaat karena Allah? Berat amat ya. Nah tapi yang dipengenin kebahagiaan akhirat, kerajaan di akhirat. Kok ama sholat 2 rakaat aja kasih berat? Padahal kita pengen dapat duit aja, kerja dari pagi sampai sore. Itu dilakonin yang nilainya padahal kecil. Gaji sebulan paling UMR. Paling gede 5.
Ada sih yang kebanyakan lagi, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 10. Tetap aja nilainya kecil. Itu aja kita lakonin, kerja 8 jam sehari kita lakonin. Nah ini buat meraih kebahagiaan dan kerajaan di akhirat yang abadi selama-lamanya. Cuma disuruh ngerjain 2 rakaat kaci berat. Ayas taktiru ma'adhalika. Kalau orang yang ingin meraih kebahagiaan di akhirat, apakah dia akan menganggap banyak sholat 2 rakaat? Banyak amat ya. Gimana Bang Yani? Penyengir aja dia. Au yunfiko dirhamaini, atau dia anggap besar untuk infak 2 dirham. Ilok. Buat infak 2 dirham aja kasih berat. Ya kalau kita 200.000 dah, atau 2 juta. Kan dirham itu 1 dirhamnya kemarin 2,5 juta ya. 1 dirhamnya itu 2,5 juta. Kalau 2 dirham berarti 5 juta. Ilok, infak segitu berat. Buat kita bisa pengen punya rumah, bisa punya mobil, itu kita lakonin tuh, ngutang-ngutang kita belain. Pengen punya rumah yang bagus kayak orang-orang, ngutang-ngutang kita belain. Nah ini agar bisa mendapatkan kerajaan yang sangat besar di akhirat, diajak infak 5 juta aja setahun, ilok pakai berat. Gitu. Tuh kan, lo orang tadi kita bahasannya buat bangun rumah aja kita bela-belain, gitu. Buat punya motor ngutang-ngutang kita belain, kredit gitu. Ngapa buat cicilan mah ada, buat infak kagak, kan begitu. Kagak, bilang kagak ada duitnya mulu. Bang Budin ngerokok, beli rokok ada duitnya itu. Udah itu, pada sadar belum? Masa sholat 2 rakaat kaci berat, tapi yang dipengenin kebahagiaan dunia dan akhirat. Cuma diajak infak 2 dirham kaci berat, tapi yang dipengenin kebahagiaan dunia dan akhirat. Au yasharo lailataini, atau begadang 2 malam, ilok berat. Nah, pengennya kebahagiaan dunia dan akhirat, diajak begadang 2 malam doang, malam Rebo malam Jumat, ilok berat. rasa loh. Lah kita pengen mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, begadang 2 malam doang ilok berat. Itu kalau kerja, kalau pas lembangan shift malam, tiap malam seminggu kita lakonin tuh begadang. Apa ya nih? Kalau lagi banyak kerjaan mobil tuh di bengkel, dari pagi sampai sore sampai malam kita lakonin itu. Lah Ustaz Badrun undangan tahlil 3 tempat dilakonin, 3 tempat. 3 tempat, kamar bininya, ruang tamu, sama dapur gitu. Kala
Tentu tidak. Buat orang yang paham betul bahwa apa yang dia kejar itu sangat besar, kebahagiaan dunia dan akhirat, ya tentunya nggak bakal ngerasa berat. Tentu tidak. Cuma sholat 2 rakaat, cuma infak 2 dirham, coba begadang 2 malam, ringan itu mah. Dibanding apa yang kita kejar. Alasan mulu kalau ada duitnya, alasan mulu. Abang ya nih. Tapi rokok mah mahal Marlboro. Sehari 2 bungkus kan begitu. Ya kan Marlboro mahal ya, 50.000 sebungkus, kali 2 bungkus sehari cepet, berarti sebulan berarti 3 juta buat rokok doang itu. Infak 20.000 mikir, infak 100.000 mikir, alasannya nggak ada duitnya. Budin, kalau duitnya mulu. Kalah tentu tidak, nggak bakal berat. Balau kana lahu alfu alfin nafasin. Bahkan kalau dia punya 1.000.000 nyawa, wa alfa alfi ruhin, dan 1.000.000 ruh, wa alfu alfi umrin, dan 1.000.000 umur, kullu umrin mitlu umri dunia wa aktaro, semua umurnya sepanjang umur dunia bahkan lebih. Fabadala dzalika kullahu fi hadzal matlubil azizi, dan dia curahkan semua umurnya itu untuk meraih apa yang dia kejar ini, sesuatu yang sangat mulia yang dia kejar ini. Lakana dzalika qalilan, itu pun masih sangat kecil, remeh ini mah. Cuma ngabisin 1.000.000 nyawa mah buat meraih kebahagiaan akhirat, nggak ada apa-apanya itu. Aku sebadun kagak nembir pisan rumah kita ya. Cuma mangsan melek mata doang 2 malam. Abang mak. Wala in zofiro ba'dahu bima tolaba, dan jika dia bisa meraih apa yang dia inginkan setelahnya, kana dzalika gunman aziman, itu semua merupakan keuntungan yang sangat besar, keuntungan yang sangat besar. Ya tetap aja modal mencurahkan waktu, tenaga, jiwa, raga, harta yang kita gunakan untuk meraih kebahagiaan akhirat, modal segitu dibanding apa yang kita dapatkan itu mah kecil. Dan kalau kita bisa meraihnya, itu keuntungan yang sangat besar. Wa fadlan minal ladzi a'tahu kabiron, dan anugerah dari zat yang memberikannya yang sangat besar. Ini anaknya kita potong aja ya. Dan anugerah yang sangat besar dari zat yang menganugerahkannya, dari zat yang memberikannya. Fatanabbah ayyuhal miskinu min raqdatil ghafilina, maka sadarlah wahai orang-orang miskin dari lalainya dirimu. Udah tuh, sadarlah. Kita cuma segini doang mah nggak ada apa-apanya dibanding apa yang kita kejar. Nggak ada apa-apanya. Makanya tadi pertanyaannya, apakah yang sudah kita curahkan ini sepadan dengan apa yang kita inginkan? Itu pertanyaannya. Gini kan pas dibahas masih jauh amat, nggak ada apa-apanya ini. Nggak ada apa-apanya Bang Yani. Tibang begadang malam Rebo, malam Jumat mah nggak ada apa-apanya.
Itu gue kadang-kadang masih milih aja, malam Jumat aja dah saya mah gitu. Masih milih. Nah, 2:30. Sebelum saya tutup, ada yang mau nambahin nggak? Cukup? Udah cukup itu ya? Udah itu gue ketampar bolak-balik itu. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.